Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran Pak Kahbi. Di video kali ini kita masih membahas materi mekanika teknik. Ini adalah pertemuan kedua, di mana pertemuan sebelumnya membahas tentang pengertian struktur dan klasifikasi elemen. Di pembahasan kali ini, pertemuan kedua yang kita akan bahas adalah jenis-jenis elemen struktur. Tujuan pembelajarannya, kalian memahami apa itu elemen-elemen struktur, menyajikan elemen-elemen struktur. Apa sajakah yang merupakan elemen struktur pada konstruksi bangunan berikut? Nah, perhatikan nih, ada konstruksi bangunan kira-kira apa saja bagian yang ini apa, sini apa, ini apa namanya, dan secara keseluruhan namanya apa ya. Nah, ini adalah jenis-jenis elemen struktur pada pelajaran mekanika teknik kelas 10 SMK, jurusan DPIB. Yang pertama ada balok dan kolom, yang kedua ada rangka, selanjutnya ada rangka batang, pelengkung, dinding dan plat, cangkang silindrikal dan terowongan, kubah dan cangkang bola, kabel, membran tenda dan jaring. Nah, ini adalah jenis-jenis elemen struktur. Banyak ya. Mari kita bahas satu-satu. Kita mulai dari balok. Balok itu diartikan sebagai struktur yang dibentuk dengan cara meletakkan elemen kaku horizontal di atas elemen kaku vertikal. Atau singkatnya balok itu adalah elemen horizontal. Horizontal ya. Nah, ini ada ilustrasi dari struktur bangunan, mana yang merupakan balok, mana yang merupakan elemen horizontal. Nah, ini adalah elemen horizontal, balok. Fungsinya apa sih balok pada konstruksi bangunan? Fungsinya yaitu memikul beban yang bekerja secara transversal dari panjangnya dan menyalurkan beban tersebut ke elemen vertikal atau kolom yang menumpuknya. Berikutnya setelah balok kita ke kolom. Kolom diartikan sebagai batang tekan vertikal dari struktur yang memikul beban dari balok. Artinya kolom ini adalah elemen vertikal. Kalau balok elemen horizontal, kalau kolom elemen vertikal. Nah, ini ada ilustrasi gambarnya. Mana yang merupakan kolom? Nah, ini namanya kolom ya. Sebelum kita belajar ini kita sebut tiang gitu kan. Padahal kalau tiang itu tiang listrik, tiang bendera. Tapi kalau dalam konstruksi bangunan, jangan kalian sebut lagi tiang, tapi namanya adalah kolom, elemen vertikal. Fungsinya yaitu meneruskan berat bangunan dan berat beban yang ditopang bangunan, yaitu manusia dan barang, serta hembusan angin. Nah, ini fungsi dari kolom. Kolom itu sebenarnya ada dua, ada kolom utama, yaitu kolom yang berfungsi menopang beban utama yang berada di atasnya. Nah, ini dia kolom utama, ilustrasi gambarnya. Dan ada juga kolom praktis, berfungsi membantu kolom utama, pengikat dinding supaya dinding stabil. Biasanya nih ada di tengah-tengah. Misalkan di ujung dan ujung itu ada kolom utama, nah antara dinding itu dikasih kolom praktis. Nah, ini dia. Membantu kolom utama ya. Itu balok dan kolom. Selanjutnya elemen struktur berikutnya ada rangka. Rangka itu diartikan rangkaian kolom dan balok yang menjadi satu kesatuan yang kuat. Jadi balok sama kolomnya nih bersatu, menjadi kesatuan kuat disebut dengan rangka. Rangka ada 4 macam, ada rangka baja, beton bertulang, kayu, dan bambu. Nah, ini Bapak tampilkan ilustrasi dari rangka kayu. Selanjutnya ada rangka batang. Kalau tadi rangka gabungan balok dan kolom, sekarang ada rangka batang. Apa sih rangka batang itu? Rangka batang diartikan suatu konstruksi yang terbentuk dari gabungan beberapa elemen batang yang membentuk segitiga. Ini ilustrasi dari rangka batang, yaitu jembatan yang merupakan rangka batang segitiga. Selanjutnya ada pelengkung. Elemen struktur pelengkung diartikan
Struktur yang dibentuk dari elemen garis yang melengkung dan membentang antara dua titik membentuk busur. Nah, ini ilustrasinya nih. Nah, ini adalah hasil jepretan Bapak sendiri setelah maghrib di sekitar alam sutra. Mana yang merupakan pelengkung? Nah, ini. Jadi yang melengkung. Jadi susun sehingga setelah jadi melengkung. Itu namanya pelengkung. Mungkin kalian pernah lihat di sekitar kalian ada bangunan yang seperti ini yang melengkung, itu disebut pelengkung. Selanjutnya ada dinding dan plat. Dinding dan plat datar adalah struktur kaku pembentuk permukaan. Nah, biasa kita sebutnya tembok. Nah, ini adalah dinding. Ini adalah plat keramik ya atau ubin ya, gitu. Kadang-kadang kita sebutnya. Itu dinding dan plat. Selanjutnya ada elemen struktur cangkang silindrikal dan terowongan. Diartikan struktur berpelengkung tunggal yang membentang pada arah transversal. Terowongan dapat dipandang sebagai pelengkung menerus. Kalau tadi kan pelengkung satu, nah kalau ini banyak panjang gitu ya. Pelengkungnya menerus, itu disebut terowongan. Ini ilustrasi gambarnya. Jadi pelengkungnya menerus, terus menerus, disebut sebagai terowongan. Selanjutnya, elemen struktur berikutnya ada kubah dan cangkang bola. Diartikan sebagai bentuk struktural berdimensi 3 yang kaku dan tipis serta memiliki permukaan lengkung. Nah, ini ilustrasi dari kubah. Ini adalah desain kubah kaca di Reichstag Dome di Jerman. Elemen struktur selanjutnya adalah kabel. Nah, ini jangan diartikan kabel listrik ya. Kabel di sini diartikan sebuah sistem struktur yang bekerja berdasarkan prinsip gaya tarik. Nah, biasanya kita lihat di jembatan-jembatan yang panjang ya. Nah, ini kabel nih. Jadi ya dia menopang dan bekerjanya berdasarkan prinsip gaya tarik. Nah, selanjutnya elemen struktur berikutnya ada membran, tenda, dan jaring. Nah, ini ilustrasi apa ini? Ini adalah ilustrasi membran. Membran itu suatu lembaran bahan yang sangat tipis, fleksibel, dan hanya dapat menahan gaya tarik murni. Nah, ini adalah ilustrasi payung yang ada di kota Mekah, kota Madinah, di Indonesia juga sudah ada di Masjid Raya Banten. Kalau kalian pernah ke sana, ini contoh dari tenda. Tenda ini dibentuk dari permukaan membran. Membran tadi kan suatu lembaran bahan yang tipis. Nah, kalau dia sudah dibentuk seperti ini namanya tenda. Dan ini adalah jaring. Sering kita lihat di lomba atas di lapangan futsal ya. Ini adalah elemen struktur. Jaring permukaan 3 dimensi yang terbuat dari sekumpulan kabel lengkung yang melintang. Nah, selesai. Itu tadi jenis-jenis elemen struktur pada pembelajaran kelas 10 mekanika teknik. Silakan, mungkin kalian pernah lihat di sekitar kalian. Silakan bisa kalian kelompokkan nama-nama dari elemen-elemen struktur tersebut. Semoga bisa dipahami ya materi ini. Dan ini untuk tugas, bukan untuk beban kalian, hanya sebagai pemahaman kalian untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, apalagi jurusan kalian jurusan produktif bangunan. Tugasnya adalah carilah contoh gambar elemen struktur yang tadi ya, yang 9 tadi, yang ada di sekitar lingkungan kalian. Minimal 3 elemen. Misalkan kamu mau mencari elemen struktur dinding dan plat, kamu foto aja tuh tembok rumah kalian sama dinding rumah keramik rumah kalian, itu udah satu elemen. Misalkan mau pelengkung, kalian cari bagian-bagian yang pelengkung. Tuh depan gerbang sekolah tuh itu pelengkung. Dan cari contoh yang lainnya ya. Gambar tersebut dikumpulkan sesuai instruksi yang ada di Google Classroom. Kalau bisa kalian sudah tahu formatnya adalah JPG. Ini referensi yang Bapak gunakan ada di buku Mekanika Teknik kelas 10. Terima kasih sudah menyimak materi pada pertemuan kedua ini. Semoga kalian menambah ilmu dan wawasan kalian. Sekian dari Pak Kapi. Kalau suka silakan di like and subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.